Ada bahan bakar baru buatan anak bangsa, dibuat dari jerami, ramah lingkungan, diklaim setara RON 98, dan sudah diteliti lebih dari 10 tahun. Namanya Bobby Boss, sebuah inovasi yang secara teori bisa menekan impor BBM, mengurangi polusi, dan membuka jalan menuju kemandirian energi Indonesia. Tapi sampai hari ini, inovasi ini justru tertahan di meja pemerintah. Belum lolos izin, belum boleh dijual, dan terus menghadapi uji berlapis. Pertanyaannya, kenapa setiap ada teknologi lokal yang berpotensi mengganggu status quo, jalannya justru semakin sulit? Apakah Bobby Boss ini benar-benar bermasalah secara teknis, atau ada kepentingan besar yang membuat inovasi seperti ini seolah tidak boleh maju? Etanol ini yang sedang ramai diperbincangkan. Banyak yang DM saya menanyakan pendapat saya tentang pemerintah yang akan mewajibkan bahan bakar di Indonesia harus beretanol mulai 2026. Well, kita lihat dulu apa itu etanol. Etanol itu campuran biofuel yang dicampurkan ke bahan bakar fosil untuk satu, mengurangi pemakaian bahan bakar fosil. Karena kalau misalnya etanol 10% artinya 90% saja yang bahan bakar fosil, 10%-nya adalah energi baru terbarukan. Kemudian etanol juga bisa berfungsi untuk meningkatkan oktan secara mudah. Tapi etanol juga punya sifat lain yang merupakan kelemahan dari etanol. Yang pertama, nilai energinya tidak sebesar bahan bakar fosil. Jadi tenaga mesin akan sedikit menurun, kemudian konsumsi bahan bakar akan sedikit lebih boros. Dan kemudian satu sifat dari etanol yaitu mudah menyerap air dari atmosfer. Artinya di negara-negara yang udaranya lembab seperti Indonesia, ini akan menarik banyak air. Dan kita tahu air itu sifatnya korosif, sehingga bahan bakar beretanol itu lebih korosif ke mesin. Nah, tapi apakah aman digunakan? Aman, asalkan satu, base fuel yang menggunakan etanol ini dicampur dengan aditif yang dari awal dirancang untuk bekerja dengan maksimal di base fuel yang menggunakan etanol. Nah, kalau kita lihat berita-berita kemarin, SPBU swasta itu menolak base fuel yang ada etanolnya, kemungkinan besar mereka memiliki aditif di Indonesia yang dari awal dirancang untuk bekerja bersama base fuel yang tidak mengandung etanol. Artinya mereka membutuhkan waktu riset lagi untuk membuat aditif yang bisa bekerja maksimal dengan base fuel yang beretanol. Kemudian, mesin mobil juga tidak semuanya tahan dengan etanol. Memang sebagian besar mobil-mobil modern itu sudah tahan dengan etanol, tapi tidak semua. Bahkan mobil-mobil di bawah tahun 2000, tahun 90-an, 80-an, itu sebagian besar dirancang untuk menggunakan BBM yang tidak ada etanolnya. Artinya, kalau mau berubah, boleh, tapi beri waktu industri untuk beradaptasi. Industri mobil untuk memastikan mobil yang dijual ke masyarakat itu sudah tahan dengan BBM beretanol. Kemudian kesempatan kepada teman-teman dari SPBU atau dari pabrikan bensin, baik swasta maupun Pertamina mungkin untuk bisa merancang aditifnya lebih bagus lagi untuk bekerja bersama dengan base fuel yang beretanol. Jadi intinya, perubahan boleh saja, tapi tidak mendadak. Berikan kesempatan untuk industri beradaptasi supaya produk mobil dan produk bahan bakar yang dijual di pasaran memberikan konsumen benefit yang maksimal. Kita mendapatkan mesin yang tahan etanol dan mendapatkan bahan bakar yang berkualitas terbaik. Jangan terburu-buru. Di era ini juga ada Bobby Boss gitu. Nah, sebenarnya Pak, kalau ngomongin tentang energi alternatif sendiri atau mungkin energi yang akan bisa kita pakai juga, ini sebenarnya apa sih Pak landasan validnya sebenarnya gitu, bahwa ini energi bisa kita pakai gitu. Silakan Pak. Ya, memang semua produk harus melewati fase-fase riset dan inovasi dan pengujian ya. Nah, untuk ini kami selain mengapresiasi Bobby Boss, kami juga dapat mendukung ya, eh, tentu sesuai dengan tusi BRIN, yaitu di tahap riset dan inovasi yang meliputi nanti selain kajian kesediaan bahan baku, kita kan juga akan melihat ya jerami itu seberapa besarnya, kemudian teknologi proses, kemudian teknologi konversi, serta kelayakan ekonomi. Nah, karena saat ini kami sedang ya menggalakkan kolaborasi pengembangan teknologi bersama, yaitu co-development dengan mitra. Dalam hal ini ya BRIN siap melakukan pendampingan lanjutan untuk verifikasi, validasi, juga nanti asistensi teknoekonomis
agar inovasi yang berasal dari masyarakat ini dapat dimanfaatkan secara luas. Nah, sedangkan nanti tahap izin edar juga komersialisasi itu di bawah kemenangan kementerian terkait, yaitu khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Karena pemerintah kita kan telah memiliki mekanisme perizinan edar, pengawasan distribusi, dan regulasi teknik yang menuntut ya jaminan mutu bagi konsumen juga gitu kira-kira Mas. Oke, nah tapi kalau diproduksi secara massal nih, Bobby Boss ini, apakah harganya bisa berpotensi lebih murah? Atau jangan-jangan karena proses produksinya yang lebih sulit, malah jadi lebih mahal nih, Pak Supriyadi, silakan. Ya, memang pada saat ini kami belum melakukan kajian lebih detail ya, sehingga tadi kita perlu duduk bersama dengan tim Bobby Boss untuk mengkaji bersama kira-kira teknologi proses yang dipakai seperti apa dan kita kaji teknoekonomisnya. Nanti untuk detail bisa dari teman-teman periset juga yang memang telah melakukan riset-riset terkait bahan bakar dari biomas. Namun BRIN siap untuk mendampingi baik di sisi riset dan inovasinya. Harapannya nanti juga memang sesuai ya yang diklaim dan kita di BRIN mendukung. Dan gini Mbak ya, dari sisi riset kita tidak bisa dari sisi produksinya juga, tapi kita juga harus melakukan pengujian di mesinnya. Kira-kira pengaruh dari bahan bakar yang dihasilkan itu terhadap mesin yang existing itu seperti apa dan kami mempunyai fasilitas untuk melakukan pengujian seperti yang dilakukan di biodiesel B40 itu kan dilakukan uji jalan sampai 50.000 yang seperti itu ya. Itu juga perlu dilakukan. Nah, ini kami juga ada ahlinya yaitu Pak Kepala Pusat Riset Teknologi Bahan Bakar yang sudah berpengalaman dalam melakukan uji kinerja biodiesel di engine. Halo, Assalamualaikum saudara. Nah saudara, banyak yang bertanya ke kita tentang Petasol itu. Emang Petasol itu sudah disupport sama pemerintah gitu ya kan ya. Nah sudah gitu ya kan. Nah kita tuh sudah melewati dan mendapatkan pendampingan dari BRIN dari sejak tahun 2022 sampai sekarang tahun 2025. Nah, kita tuh melakukan berbagai pengembangan terhadap kualitas bahan bakarnya, katalisnya, sistemnya, sistem pengolahannya, treatmentnya, segala macam kita kembangkan. Nah, mungkin kalau teman-teman nggak percaya, nih saya posting apa istilahnya, salah satu statement dari petinggi BRIN ya tentang bagaimana Petasol dan BRIN itu bekerja sama. Nah, coba saksikan ini ya. Ya, ini terakhir Pak Supriyadi. Menurut Pak Supriyadi sendiri ini langkah pemerintahnya harus seperti apa Pak? Khususnya ini yang paling krusial kan agar riset dan juga komposisinya ini bisa transparan ke masyarakat ya. Silakan Pak Supriyadi. Ya, kami di BRIN tentu ranahnya di riset dan inovasi. Ya, kami siaplah untuk mendampingi seperti saya sampaikan di awal. Nah, dan ini sudah pernah kami lakukan juga pendampingan di salah satu apa namanya mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar yang ya kita sebut aja ya di salah satu bank sampah di Banjarnegara kita dampingi yang awalnya kualitasnya masih belum stabil, kita lakukan improvement dari peralatan yang mereka kembangkan, kita bantu uji, kemudian kita bantu mematenkan, kemudian uji itu tidak hanya uji karakteristik dari bahan bakar, tapi juga kita uji terhadap engine. Dan akhirnya keluarlah tadi yang disampaikan oleh Prof. Rizal ya, sehingga kita bisa apa namanya ya meyakini bahwa memang produk ini sudah proven di sains ya di lab uji yang kami miliki dan saat ini mereka sudah masuk di e-katalog. Nah, dan alhamdulillah sudah terinstall sekitar 60-an di Indonesia. Jadi best practice itu bisa kita lakukan juga dengan Bobby Boss. Jadi kami terbuka untuk membantu
eh, inovasi dari akar rumput agar memang sesuai dengan regulasi yang ditentukan di Indonesia. Itu dari sisi risetnya ya. Terkait dengan nanti komersialisasi izin edar ya di kementerian terkait. Itu drivernya ya, pengelolaan ya. Boleh lihat layar. Tapi ini tadi kecepatannya 110. Tapi ceritanya sebenarnya mengikuti itu aja. Jadi ini siklus ini sudah standar internasional UNGCE. Jadi standar UNGCE ini apa? Ada bagian, ada dua part. Part 2 itu untuk kondisi perkotaan, part 2 untuk kondisi luar kota. Ini dua-duanya di style untuk perkotaan maupun luar perkotaan gitu. Memang harus seperti itu. Jadi regulasi yang ditetapkan. Jadi selama kita menguji Undang-Undang Standar Laut dari Kemenhub dari tahun 2005 sampai sekarang, ya ini Pak. Jadi ini sudah regulasi internasionalnya itu yang ditetapkan pakai UNGCE. Terus emisinya 83 untuk konsumsi bahan bakar R 1,1 untuk performa 85. Jadi kan sudah kan Eropa. Nah ini standar ini tidak hanya di Indonesia, juga banyak. Eropa sudah ada kan bisa Eropa. Jepang juga. Kalau mobil baru dari pengeluaran dari tahun juga itu loh. Iya. Dari tahun 2005 lah. Ya kan setiap tahun itu kan mereka mengeluarkan mobil baru kan. Boleh? Botolnya boleh dinaikkan dulu, ada tulisan petasinya. Nanti sama-sama kita menengok ke atas ya setelah selesai. Ini nanti pemandangannya akan indah sekali karena sekitarnya adalah tempat pembuangan sampah. Tapi saya tanya nih Pak, ada aroma sampah nggak di sini? Sedikit ya, hanya sedikit saja ya. Oh tadi udah pakai parfum.